Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang ada di screen kalian ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai limit. Oke. Limit ini apa? Tentunya kayaknya sebenarnya sudah kalian pelajari ya pada bangku sekolah menengah ya. Di semester di perguruan tinggi ini tugasnya adalah memperdalam ataupun mengingat kembali saja sifatnya. Nah, di sini kita lihat ya, kita akan belajar tentang limit dan kontinuitas. Ini sangat erat kaitannya dengan bidang teknik. Nah, lihat nih, ada banyak sekali konsep yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan limit dan kontinuitas gitu ya. Nanti akan belajar dengan garis tangan, ini juga berkaitan dengan limit ya. Panjang busur juga erat kaitannya dengan limit, panjang kurva. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, Ibu akan menjelaskan sedikit pengantar limit ya, biar kita tahu, kita samakan persepsi dulu. Limit itu apa ya? Limit itu adalah batas, membatasi, mempersempit, atau mendekatkan. Nah, ini adalah arti dari limit secara bahasanya ya. Nanti kita coba pahami makna limit yang erat kaitannya dengan bidang kalian itu seperti apa gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendekatan suatu nilai atau besaran. Contoh nih, kayak letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono gitu. Ketika hari sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu atau nilai ujian matematika Anton hampir. Ini tanpa disadari ketiga kalimat ini itu adalah konsep dari limit mendekati gitu ya. Nah, kayak letak rumah Budi dekat dengan rumah Tono gitu kan. Berarti dia nggak sampai ya, rumah Budi nggak sampai sama dengan rumah Tono. Atau kalau seandainya nih, ini ada sumbu X dan Y ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, misalnya ada kurva seperti ini. Oke, tuh. Lihat, kurva ini dia mendekati sumbu X tapi tidak sampai ke sumbu X. Itu yang dikatakan dengan limit ya. Lihat nih, kurva ini tuh bergerak semakin mendekati sumbu X tapi tidak sampai memotong sumbu X, itu yang dikatakan dengan limit. Tapi kalau dia sudah seperti ini, nah lihat ini sumbu Y ya, ini sumbu X, terus kita ada kurva ternyata dia bukan mendekati tapi sudah memotong sumbu X, ini tidak lagi dikatakan limit. Tapi kalau limit itu enggak sampai, dia cuma mendekati, sama kayak kalian ya, antara laki-laki dan perempuan itu cuma boleh saling limit, tidak boleh saling menyentuh. Benar kan? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa dekat atau mendekati atau hampir besaran-besaran nilai pada contoh di atas dengan besaran nilai yang sebenarnya? Nah, dari ketiga contoh di atas tuh, yang tadi ini ada 3 contoh ini, kita mungkin nggak tahu dong atau tidak bisa mengetahui letak yang sesungguhnya ya, kayak ini. Letak rumah Budi dekat dengan Tono. Seberapa dekat kita nggak tahu. Ketika hari sudah mendekati senja, seberapa dekat waktunya kita juga nggak tahu. Nilai ujian matematika Anton hampir 9. Berarti nggak sampai 9. Kita nggak tahu itu letak nilainya di berapa gitu tepatnya ya. Bisa saja 8,9, boleh bisa aja 8,95, kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi itu adalah hampir atau limit tadi ya. Contoh lainnya seperti ini. Ini
ada lingkaran, ada 4 buah lingkaran yang ada di depan kalian ya, di screen-nya. Ini segitiga sesuai dengan banyak seginya ya. Itu adalah segitiga yang pertama. Ini segi 4, ini hitung ada segi 6, lihat ada segi berapa nih, silakan hitung. Semakin banyak seginya ya, sisi-sisi dari seginya itu semakin mendekati dengan keliling lingkaran. Kayak gini, keliling lingkaran itu yang seperti apa? Yang menutupi bidang ini gitu. Yang merah ini adalah keliling ya, keliling. Nah, kalau seandainya dia segitiga tuh, ini letak segitiga di dalam lingkaran, dia masih jauh ya terhadap kelilingnya. Kalau segi 4 dia semakin mendekati, segi 6 dia semakin mendekati. Ini segi berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah segi 10. Ya, lihat. Ketika ada segi 10 di dalam suatu lingkaran, itu semakin dia mendekati dengan keliling lingkaran itu gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan kalau kita membuat segi 15 atau segi 20 gitu kan, otomatis kesimpulannya maka semakin besar n-nya, segi berapanya, itu akan membentuk bidang poligonnya yang semakin mendekati dengan garis kelilingnya gitu. Tapi dia nggak akan sampai ya, tidak akan sampai menyamakan dengan garis keliling, tapi yang bisa dilakukan oleh segi n atau poligon itu adalah semakin mendekati dengan garis keliling. Oke. Di dalam lingkaran gitu kan, seperti yang kita lakukan tadi, dibuat bidang segi n atau n poligon sehingga titik-titik sudut segi berada pada lingkaran. Tentu saja dapat dibayangkan apabila n-nya sangat besar tadi, kalian bisa buat segi 20, segi 1000, misal segi 10.000 gitu. Maka luas segi n akan mendekati luas lingkaran dan garis sisi dari segi n-nya akan semakin mendekati garis keliling, tapi ingat tidak akan pernah menyentuh sama posisinya gitu ya, dia cuma konsep limit mendekati. Nah, contoh lain nih, kita boleh hitung nih, 1/2 tambah 1/4 kan 3/4, terus ini kan 1/2 kalau dibagi 2 kan 1/4 ya, ketika dijumlahkan hasilnya 3/4. Ini setengah, kalau dibagi 2 1/4 kan, dibagi 2 lagi 1/8, jumlahnya segini. Kita bagi lagi 1/8 dibagi 2, kalau lupa 1/8 dibagi 2/1 atau 1/8 dikali 1/2 sama dengan 1/16 tuh. Nih, jadi bagi 2 terus nih, bagi 2 jadi 1/4, 1/4 dibagi 2 jadi 1/8, 1/8 dibagi 2 jadi 1/16. Ketika dijumlahkan hasilnya seperti ini. Semakin kita bagi lagi, perkecil lagi, kita dekatkan dengan 0, maka nilainya seperti ini. Nah, tuh. Atau untuk n banyaknya itu seperti ini. Tuh. Hasilnya adalah setengah dari itu. Ini formula yang didapatkan dari deret ini ya. Nah, apabila jumlah dilakukan untuk n yang sangat besar, maka hasil jumlahnya akan mendekati 1 ya. Atau bisa kalau mau ngeceknya nih, 3 dibagi 4 ini berapa bentuk desimalnya ya, kita cek. Oke, kita coba sini ya, 3 dibagi 4 0,75, kita buat 0,75, terus 7 dibagi 8 0, nah tuh semakin dekat ya, 0,875. Kalau 15 dibagi 16 0,9 berapa tadi? 375 ya. Oke, 9,375. Terus 31 dibagi 32 0,9 berapa tadi?
6875. Tuh 6875. Lihat nih. Semakin besar, semakin besar, semakin besar ya. Semakin banyak penjumlahan n-nya, maka nilainya akan semakin mendekati ya. Mendekati ya, tidak sampai ke. Mendekati 1 gitu. 0, nanti bisa aja menjadi 0,9999. Ini kan hampir mendekati dengan 1. Itulah konsep limit ya. Nih kayak gini juga. Seseorang berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda motor dari rumahnya pukul 7 nih. Sampai ke tempat kerjanya pukul 7.30. Jaraknya 15 kilo. Dia berarti mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata. Apa nih rumusnya? V sama dengan S per T. S ini jarak, T itu adalah waktu ya. Jaraknya sudah diketahui 15 kilo. Waktunya kita cek dari 7 sampai 7.30, berarti dia 30 menit ya. Oke, dapatlah nanti 30 km per jam. Atau kita buat sini ya. Kalau bingung 15 per 30 menit di sini. T-nya kan 30 menit ya. Standar bakunya satuannya kilometer per jam, atasnya sudah kilometer, bawahnya kita harus bentukkan ke dalam jam. Konversikan 30 menit itu adalah setengah jam. 15 dibagi setengah 30 kan? 30 km per jam ya. Secara umum apabila pada pukul 7 lebih T menit orang tersebut telah mencapai atau telah menempuh jarak X kilometer, harusnya bisa ditentukan ya. Maka kecepatan rata-ratanya adalah ini. Ini adalah rumusnya ya. Kalau kita mau lihat pada menit keberapa dia sudah mencapai jarak keberapa gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sesungguhnya kecepatan orang tersebut dalam berkendara ketika jam menunjukkan 7 lewat T menit, 7 lewat 1 menit kayak 7 lewat 2 menit. Bisa nggak kita menentukan kecepatan orang itu ketika pada saat T yang kita tentukan? Nah, pertanyaan ini sulit dijawab gitu, karena nilai perbandingan jarak tempuh dan selang waktunya adalah kita pakai delta perubahannya, delta X per delta T yang mendekati 0 per 0. Namun demikian nilai pendekatannya dapat dihitung. Jadi yang bisa kita lakukan cuma menentukan nilai pendekatannya saja. Ya, kita coba cari nih. Biasanya itu ya, konsep limit ini itu berkaitan dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan yang bisa dibuat dalam bentuk A per B. Ini adalah bilangan rasional. Tuh. Bilangan rasional ya, lagi-lagi bilangan rasional dalam geometri. Misalnya ketika seseorang menentukan hasil bagi keliling sembarang lingkaran dengan diameternya gitu. Untuk mengetahui hasil bagi keliling sembarang lingkaran dengan diameternya, jadi kita harus apa? Harus menggambarkan dulu ini poligon beraturan di dalam lingkarannya. Ya, nanti bisa dibaca. File ini akan ibu kirim untuk dibaca gitu. Video ini cuma berfungsi untuk membantu kalian memahami konsep gitu ya. Nanti diharapkan kalian bisa belajar secara mandiri. Silakan cari sumber lain yang berkaitan dengan limit, jangan cuma terpaku pada materi yang ibu kasih ya. Oke. Kita lihat. Oke. Limit ini biasanya itu erat kaitannya dengan limit fungsi. Kita akan buat dengan limit fungsi nanti. Fungsi ini apa? Hubungan ya, terkaitan atau hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Misalnya antara pedagang dan pembeli, majikan dan pelayan, bank dan nasabah, itu dikatakan sebagai
relasi ya. Nah, secara sistemik suatu relasi itu menggambarkan hubungan antara anggota dari satu kumpulan objek dengan anggota dari kumpulan objek lainnya. Relasi ini yang memenuhi syarat tertentu gitu. Syaratnya ini, lihat ini yang paling penting, apabila setiap unsur dalam suatu kelompok objek mempunyai hubungan dengan tepat satu objek dari kumpulan lain. Nah, ini baru dikatakan sebagai fungsi. Misal ada nih, oke. Ini adalah anggota A, ini anggota B, ini tepat nih. Nah, tepat dia dia nggak boleh bercabang di sini tuh, nggak boleh. Yang ini nggak boleh bercabang ya, yang di A nya nggak boleh bercabang. Tuh, ini fungsi ya, fungsi sudah kalian pelajari di bangku sekolah menengah nih. Jadi misal nih, ada fungsi nanti fx sama dengan 2x plus 5. Misal x nya 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 5 berapa? 7. Jadi 1 cuma berpasangan dengan 7. Ketika dimasukkan 1 ke fungsi ini, dia tidak akan menghasilkan angka lain selain 7. Dikatakan sebagai fungsi. Kalau x nya 2, berarti masukin 2 kali 2 4 tambah 5 9. Jadi ketika x dimasukkan ke dalam fungsinya atau x yang bernilai 2 ini dimasukkan ke dalam fungsi yang diketahui akan menghasilkan 9 gitu ya. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini misalnya fungsi yang diketahui nih x plus 1 ya. Kan ditanya berapa nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 0. Kita menentukan sendiri nilai x-nya yang akan disubstitusikan ke sini tuh, akan menggantikan ini namakan fungsi ya. Boleh nanti lihat videonya untuk fungsi seperti apa ya, menggambar fungsi, siapa tahu lupa nanti. Oke, nah kita mau lihat nih bagaimana nilai fx pada saat x sangat dekat dengan 0. Berarti kalau kita mau melihat nilai fx ketika x sangat dekat dengan 0, berarti kita harus coba di pendekatannya beberapa angka, berapa bilangan dimasukkan ke dalam fungsi ini, menggantikan. Ini artinya ya, nanti ketika kita masukkan misalnya 1 fungsi itu, tinggal dimasukkan, menggantikannya dengan nilai 1 tambah 1. Kalau kita masukkan 2 di sini, berarti ini 2 ditambah 1 ya. Kita bisa bikin tabel nih. Tabel fx sama dengan apa? X plus 1, kita tulis di sini ya. Misalnya fungsinya adalah fx sama dengan x plus 1. Nah, perlu diketahui dalam satu garis bilangan gitu ya, atau kartesius biar enak gitu ya, atau boleh garis bilangan saja karena kita berkaitan dengan sumbu x saja ya. Kalau kita mau menentukan nilai x gitu ya, untuk disubstitusikan ke dalam satu fungsi, kita jangan cuma memasukkan nilai-nilai positif atau yang berada di sebelah kanan 0. Jangan. Jadi kita harus masukkan angka yang sebelah kanan atau bernilai positif, yang ini juga bernilai negatif. Karena yang mendekati 0 itu bukan hanya bilangan positif, tapi juga bilangan yang bernilai negatif ya. Tuh, ini kan bebas nih, kalian mau masukin nilai berapa saja sebenarnya ya, yang mendekati ya, mendekati dia dengan 0. X sangat dekat dengan 0 yang kita cari nih. Tuh, dimasukkan di sini nilai min 1, dimasukkan nih min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Bisa ya bikin kayak gitu, kasih contoh nih. Misalnya kita mau masukin x nya yang min 1 ya, berarti kan fx sama dengan x plus 1 tuh, berarti f min 1 x nya diganti dengan min 1 ditambah 1, berarti f min 1 sama dengan min 1 tambah 1 0. Udah dimasukin di sini fx nya atau sama dengan y ya, itu sama dengan 0. Terus misalnya
kita masukkan X nya yang kedua nih, min 0,55. F min 0,55, kita masukkan berarti min 0,55 ditambah 1 hasilnya adalah 0,45. Tuh dapatlah hasilnya. Dia berkaitan ya, itu namanya fungsi ya. Nah, masukin min 0,125 dapatnya ini. Dimasukin min 0,001 dapatnya ini. Min 0,00001 dapatlah 0,999. Gimana Bu dasar pemilihan nilai X ini? Ini bebas ya. Itu bebas tapi sesuai dengan permasalahan yang diminta. Lihat berapa nilai fx pada saat X sangat dekat dengan 0 ya. Yang diminta nilai X-nya sangat dekat dengan 0. Jadi dia yang ini dibagi dua nih ya. Ini adalah nilai yang negatif, ini nilai yang positif. Nilai yang negatif dan nilai yang positif. Yang bikin ini ngambilnya dari mulai min 1 nih. Diperkecil lagi, katanya semakin mendekati dengan 0, berarti bisa saja kita tambah ini 0, tambah lagi 0-nya, itu kan awalnya 5 ya, banyak. Nah ini kan belum 0 kan, tapi dia mendekati dengan 0, min 0,00000 itu letaknya bisa aja kalau di garis bilangan ini kan 0 ya, bisa saja ini tipis sekali di sini ya. Ini 0, misalnya kita ambil warna berbeda ya. Ini oke. 0,000 min 0,00001 itu di mana? Di sini dia. Dekat sekali dengan 0, tapi dia tidak sampai ke 0 ya. Nah, seperti itu juga yang nilai positif yang Ibu bilang tadi, ketika kita memasukkan nilai X ke dalam satu fungsi, jangan cuma mengambil nilai yang positif tapi nilai negatif juga ya, biar kita tahu sebaran angkanya, persekitarannya ada di mana gitu. Nah kalau di lampiran ini dia ngambilnya dari min dari positif 1,24, boleh tuh. Boleh nggak Bu, saya mulai dari 1,5? Boleh, mulai dari 1 boleh, silakan, tapi semakin ke bawah dia harus semakin mendekati nilai 0. Kenapa nggak langsung ambil nilai bawahnya saja Bu? Kan ini yang paling dekat dengan 0. Nah kan boleh, tapi tujuan kita adalah melihat pergerakan bilangan ini, pergerakan fx-nya ya. Lihat nih dari 0 ke 0,45 ke 0,875, dia semakin naik ya, semakin naik. Jadi semakin banyak nilai X yang kalian jadikan sampel untuk dimasukkan ke dalam fungsi, maka kalian bisa semakin melihat bahwa nilai fx itu semakin bergerak naik gitu, mendekati 0, mendekati 1 gitu. 0,999 dia belum mencapai 1 tapi semakin mendekati 1 ini dia juga lebih dari 1, berarti nanti ketika digambarkan dengan garis bilangan ya, coba kita hapus dulu yang ini. Oke, ini belum bisa dihapus ya, coba kita buat garis bilangannya ya. Kita mau lihat posisinya di mana. Kita buat garis bilangan di sini, 0-nya di sini. Jadi katanya lihat tuh, fx-nya ketika kita ambil x-nya negatif gitu, kondisinya seperti apa? Kondisinya nilai fx-nya akan semakin menuju angka berapa? Angka di sini kita ambil 1 ya. Nah, semakin menuju angka 1 tapi nggak nyampe ke 1 gini ya. Tuh. Ketika kita ngambil angka positif itu dia semakin ke sini, semakin menurun ya, semakin menurun nilainya ya. Jadi dia akan semakin ke sini, semakin ke sini. Nah, nilai fx ini yang kita gambarkan ini gitu ya. Berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan mendekati angka berapa? Mendekati angka 1. Jadi
Untuk menjawab pertanyaan ini, ketika diberikan fungsi f(x) plus 1, berapa nilai f(x) pada saat x sangat dekat dengan 0, berarti melalui proses ini yang kalian lakukan tadi, kita sudah bisa mendapatkan jawaban bahwa nilai f(x)-nya akan mendekati nilai 1, gitu ya. Paham untuk yang ini? Kita lanjutkan. Kayak ini juga boleh dilihat ini grafik fungsinya. Dari grafik dapat dilihat bahwa nilai x sangat dekat dengan 0. Baik untuk x lebih kecil dari 0 ini, kalau lebih kecil dari 0 negatif ya. Kalau lebih besar dari 0 dia positif. Maka fx-nya akan mendekati 1 tuh. Set ya. Ini lagi nih. Jadi ingat fungsi itu enggak hanya tentang fx, boleh pakai gx, boleh pakai hx, boleh pakai px, boleh pakai ax ya, boleh bebas ya. Nah yang kedua ini pakai gx nih. Rumus gx-nya adalah x kuadrat min 1 per x min 1. Pertanyaannya adalah berapa nilai gx pada saat x sangat dekat dengan 1. Berarti kita pakai tabel. Jangan lupa pakai tabel. Kalau dekat dengan 1 kita buat garis bilangan ya. Ini 1, pakai yang negatif, pakai yang positif. Jangan lupa kalau mencari sampel nilainya tuh pakai positif dan negatif. Ada yang nggak boleh dipakai nilai 1. Kenapa Bu nggak boleh 1? Sekarang kalau mau tahu kenapa, silakan coba kita substitusikan nilai 1 ke dalam fungsi ini ya. G1 berarti karena x kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 1. X nya 1 dikurang 1, selesaikan 1 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 0, 0 dikurang 0 0, 0 dibagi 0 apa? 0 dibagi 0 itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Sebenarnya bukan tidak ada atau tidak terdefinisi ya, jawabannya adalah tak tentu. Yang benar tuh tidak terdefinisi itu karena dia pembaginya 0 ya. Oke, yang menjadi pertanyaan apakah hal itu berakibat gx juga tidak ada untuk setiap x yang sangat dekat dengan 1? Kita akan menjawab ya. Untuk menjawabnya kita harus menganalisanya dulu. Perhatikan bahwa sudah dikatakan di awal bahwa x-nya tidak boleh sama dengan 1, karena ketika x-nya sama dengan 1 dia jadi tak terdefinisi ya. Berarti kita faktorkan dulu. Ini difaktorkan karena x kuadrat min 1 itu ketika difaktorkan jadi x min 1 x plus 1 dibagi x min 1, mana yang bisa sederhanakan ini ya, sisanya adalah ini nanti tuh. Maka fx yang kita pakai tinggal x plus 1. Ini sama aja nilainya dengan yang ini, penyederhanaannya gitu. Kalau mau lebih gampang pakai yang ini aja gitu. Selanjutnya untuk berbagai nilai x ya boleh sama dengan 1, nilai gx dapat dilihat pakai tabel ya. Tuh. Kata ibu tadi persebaran nilainya harus banyak. Semakin banyak nilainya x-nya, semakin bagus juga kelihatan pola dari nilai gx-nya seperti apa gitu ya. Dimasukkan dari 0 menuju 1 kayak tadi, kata ibu tadi nih dari sini ya. Ini adalah 1. Angka yang di sini biar mendekati dengan 1 berapa, kita ambil sampelnya di sini. Yang di sini juga kita ambil sampelnya di sini gitu ya. Dia kalau yang di sini dia ngambil jadi 1,24 gitu. Diperkecil lagi jadi 1,0997, diperkecil lagi jadi 1,00195, diperkecil lagi terus sampai dia mendekati 1. Ini mendekati 1 ya. Tuh. Dan yang sebelah sini dia ngambil juga, tapi dimulainya dari 0. 0 boleh, mulai dari 1 boleh, mulai dari min boleh, silakan
Yang jelas dia sampelnya harus semakin mendekati 1. Silakan bisa dihitung sendiri. Kalau dari tabel ini kalian bisa melihat itu nilainya semakin kemana, semakin kemana angkanya. Kita coba gambarkan di sini ya. Mendekati apa itu? Di sini 2, pertama 2 di sini kan ke 0,0001. Yang ini adalah di sininya 0,999. Dia mendekati berapa? Kita lihat tuh, dengan grafik nilai Gx untuk berbagai nilai X pada yang sangat dekat dengan 1 dapat dilihat dari gambar ini ya. Yang satunya dia mendekati 1 tuh, yang satunya dia mendekati 2 tuh. Lihat garisnya tuh ya. Jadi baik dari tabel maupun dari grafik bahwa semakin dekat nilai X dengan 1 maka Gx akan semakin dekat dengan 2. Nih, semakin mendekati 2 dia ya. Tuh, semakin kedua ya. Nah, ini contoh yang ini nanti bisa dilihat ya. Nanti kirim filenya bisa dipahami sendiri. Kalau ada 2 fungsi seperti ini gimana? Ya. Ini ada. Tuh, nanti dimasukkan ke dalam model akan dipahami. Ada banyak sekali ya konsepnya di sini yang akan kita pelajari semester. Nah, ini sifat-sifat dasar limit fungsi. Yang ini silahkan dilihat ya, nanti dipelajari secara mandiri untuk yang ini. Nah ya, dia langsung ke sini boleh nanti ya, perpahami sifat-sifat dasar limit fungsi. Limit X mendekati C dari K itu adalah K, limit X mendekati C untuk X itu adalah C. Karena nih K ini konstanta ya, misalnya kayak gini, limit X mendekati 2 dari 5 itu tetap 5 karena tidak ada nilai X yang disubstitusikan di rumus ini. Kalau yang ini misalnya limit X mendekati 2 dari X, nah tinggal dimasukin X nya berapa? 2 nya masuk ke sini. Oke, artinya 2. Jika limit X mendekati C dari Fx dan limit X mendekati C dari Gx itu ada, dan K elemen dari R bilangan real ya, maka ketika dijumlahkan bentuknya ini bisa kita pecahkan satu-satu. Contoh kayak gini misalnya, limit X mendekati 2 dari 3x plus 2x kuadrat misalnya, itu bisa kita pecahkan jadi limit X mendekati 2 dari 3x ditambah limit X mendekati 2 dari 2x kuadrat. Tinggal dimasukkan ini, nanti 2 nya masukkan ke sini ya, 2 nya dimasukkan ke sini, mengganti nilai X dapatnya berapa tinggal dioperasikan. Sifat yang kedua, K itu ingat, K itu konstanta ya, K itu konstanta, dia itu berupa bilangan bebas, itu bilangannya berapa ya. Berarti nanti ketika misal contohnya limit 5x dari x mendekati 2, kita bisa buat 5 nya ke depan. Set. 5 limit x mendekati 2 dari x, nanti hasilnya 5 dikali limit nih, x nya ganti dengan 2 ya, berarti nanti 5 dikali 2 berapa? 10 hasilnya. Nah, kalau dikali juga sama dengan penjumlahan tadi, bisa dipecahkan ya, penghubungnya adalah kali. Kalau bagi juga boleh, tapi syaratnya apa? Yang bawah nggak boleh 0. Hati-hati, pembagi yang bawah penyebutnya itu nggak boleh 0. Ketika penyebutnya sama dengan 0 berarti hasilnya tidak terdefinisi ya.
Nah, ini harus kalian pahami dasar-dasar sifat-sifat dasar limit fungsi ini ya. Ini pelajari, nanti ibu kasih filenya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kalian pelajari ya. Tuh, ibu mau kalian pelajari, pahami ya. Semua soal-soal ini silakan dicoba. Bener nggak? Gak usah lihat ini caranya, tulis di kertas ya. Nanti tulis soalnya, limit x mendekati negatif 1 dari 3x kuadrat min x min 6. Yang harus kalian buat misalnya biar gampang. Cara pertama, silakan dibuat sifat-sifat dari limit, sifat-sifat dasar limit ini tulis di selembar kertas gitu ya. Selembar kertas, jadi ketika kalian mengerjakan soal limit, kalian boleh lihat kertas itu untuk mengingat kembali sifat-sifatnya. Tapi yakin ya, semakin banyak soal yang kalian kerjakan itu kalian nanti ujung-ujung nggak perlu lihat kertas lagi karena kalian sudah hafal sifat-sifat limit itu dengan melihat soal. Nih kayak gini kan, oh berarti kan ada ininya ya, berarti saya bisa, kita tulis berarti ya, saya bisa memecahkannya gitu, memecahkannya menjadi beberapa limit gitu biar gampang. Contoh, kita nggak usah lihat ini ya, misalnya caranya kayak gini, kalian belajar nggak usah dilihat jawabannya, nanti dicoba menggunakan sifat yang ada, dicek bener nggak jawaban kalian. Limit x mendekati negatif 1 dari 3x kuadrat min x min 6. Oh iya, berarti ingat nih sifat limit boleh ya kayaknya dipisah-pisahkan ya. Kita coba pakai sifat limit nomor berapa biar jangan lupa. Oke, sifat yang terserah nggak usah dibuat juga nggak apa-apa ya. Kita pecahin, limit x mendekati negatif 1 dari 3x kuadrat. Oke, dikurang limit x mendekati min 1 dari x dikurang limit mendekati x mendekati min 1 dari 6. Yang ini lagi bisa Bu, kalau ada konstantanya majuin ke depan. Oh ya oke, coba kita majuin ke depan 3-nya ya, berarti jadinya 3 kali limit x mendekati negatif 1 dari x kuadrat, limit x mendekati min 1 dari x, tetap ini nggak berubah ya, limit x mendekati min 1 dari 6. Kita selesaikan ini 3, hasil yang ini berapa nih? Hasil yang ini tuh, tinggal diubah kan, x nya digantikan dengan min 1, masukin ke rumusnya, min 1 kuadrat berapa? Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Oke, yang ini limit x nya diganti dengan min 1 ya. Oke, ganti min 1. Ini lihat ada nggak nilai x di sini sesuai dengan sifat yang mana itu ya. Nah ini kan nggak ada x nya, cuma konstanta, langsung aja jawabannya sama dengan 6 dikurang 6. Berarti kita selesaikan 3 kali 1 3, negatif ketemu negatif, positif 1 dikurang 6 berapa? 4 dikurang 6 negatif 2. Cek bener nggak? Oke, berarti saya sudah bisa nomor 1. Jangan lihat dulu penyelesaiannya, coba di kertas dulu, buat ide sendiri, setelah itu baru cek bener kagak ya. Nah ini pembagian nih, pembagian, cek sifat pembagian seperti apa, mana ya. Nah ini kita selesaikan, silakan dicoba ya contoh-contoh soal ini sampai kalian paham. Baru nanti kita ada tugas seperti itu untuk melihat pemahaman kalian ya. Nah kalau bentuk akar seperti apa tuh, sekali coba ya. Banyak sekali contoh soal. Ingat bahwa semakin banyak soal yang kalian kerjakan, drill ya, latihan itu, maka semakin terampil lah kalian. Kayak ibarat orang koki ya, awalnya dia cuma bisa masak seadanya saja, semakin dia mencoba resep-resepnya, satu resep aja misalnya tentang bikin sambal aja ya, ditambahnya misalnya cabenya berapa banyak, garamnya seberapa banyak, gulanya seberapa banyak, kita dicobakan dimasak, ternyata kurang asin misalnya, berarti
diulangnya lagi resep itu, diperbaikinya. Kalau saya tambah sesendok lagi gitu ya, rasanya gimana. Semakin banyak dia melakukan drill atau latihan terhadap satu resep saja, maka akhir dari itu adalah dia akan sangat mahir membuat sambal itu. Sama kayak kalian belajar limit ini ya, ketika kalian belajar limit dengan fokus, kerjain soal banyak-banyak, semakin banyak soal yang kalian coba kerjakan, maka semakin pahamlah kalian dengan konsep itu nanti, yakin ya. Tapi kalau males, kalau kerjaan cuma satu soal udah Bu gitu kan, nah ya jangan salahin Ibu gitu. Pemahamannya pasti akan jauh berbeda dengan orang yang melakukan latihan lebih banyak dari kalian gitu. Ibaratnya apa yang kita usahakan adalah itulah yang kita dapatkan gitu. Nah sekarang melihat kalau ada bentuk pecahan seperti ini, oh ternyata difaktorkan gitu kan. Semakin banyak pengerjaan latihan, kalian akan semakin banyak menemukan variasi contoh soalnya gitu ya. Macam-macam contoh soal yang bisa kalian kerjakan itu tidak sejenis, jadi semakin pahamlah kalian dengan materi itu, semakin baguslah problem solving kalian gitu ya. Ini silahkan dicoba semua nih ya, tuh banyak ya sifat-sifatnya, cari nih. Ini soal aplikasi nih, seru nih, nanti saja tapi aplikasi ya. Belum melihat kalian coba paham dengan limit yang sampai ini dulu, dipelajarinya silakan sampai limit yang terhingga saja, yang tak terhingga nggak usah dulu ya, yang stop sampai di sini. Nah ini nanti pada pertemuan selanjutnya nanti Ibu coba cari contoh, cari latihannya yang akan dikumpulkan ya, nggak usah banyak. Nah, tujuannya adalah kalian memahaminya nanti ya. Silakan kerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman masing-masing, baru nanti dikumpulkan di model seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan di grup biar lebih paham seperti itu ya. Baik, akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.